An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau bersabda, ala innahu lam yabqa minad dunya illa mislu dzubab yamurru fi jawwiha. Allah fi ikhwanikum min ahlil kubur fa inna a'malakum tu'radu alaihim. Artinya, ingatlah sesungguhnya tidak tersisa dari dunia melainkan seperti lalat yang hilir mudik di udaranya. Artinya dunia ini sudah lebih banyak yang telah lalu umurnya daripada yang tersisa. Bahwa dunia ini sudah melewati lebih daripada separuhnya daripada umur dunia. Yang diumpamakan Nabi seperti lalat yang hilir mudik di udaranya. Maka takutlah terhadap Allah. Takutlah terhadap Allah pada saudara-saudaramu dari penghuni kubur. Karena sesungguhnya amal perbuatanmu itu diperlihatkan kepada mereka. Amal perbuatan kita di alam dunia ini diperlihatkan oleh Allah kepada keluarga kita yang di dalam kubur itu. Sehingga mereka apabila melihat amal perbuatan kita dalam dunia ini baik, istabsyaru, mereka gembira. Mereka gembira, mereka berbangga kepada kawan-kawannya yang di alam kubur sana. Ujarnya, lihat itu amal saudaraku, itu amal anakku baik, lihat itu amal keponakanku bagus. Dia gembira dan berbangga kepada kawan-kawannya daripada ahli kubur. Nah, jika amal perbuatan kita dalam dunia ini jahat, amal perbuatan kita dalam dunia ini maksiat, maka mereka pun sedih di dalam kubur dan mereka pun merasa malu dengan kawan-kawannya min ahlil kubur bahwa mereka punya keluarga yang banyak maksiat di atas dunia ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabdahu mautakum bisayyiati a'malikum fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahlil kubur. Artinya, janganlah kamu membuat malu orang-orang yang meninggal dari kamu dengan kejelikan amal perbuatan. Sangat malu orang tua dikubur kalau anaknya maksiat kepada Allah. Sangat malu ibunya dalam kubur kalau anaknya maksiat kepada Allah. Supan dengan tetangga-tetangga di kubur, supan dengan kawan-kawan di alam arwah sana kalau anak cucunya berbuat maksiat kepada Allah. La tabdahu mautakum bisayyiati a'malikum. Jangan kamu membuat malu orang-orang yang meninggal dari kamu dengan kejelikan amal perbuatan. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu diperlihatkan kepada kekasih-kekasihmu dari penghuni kubur. Karena itulah Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bahwa aku mengerjakan suatu perbuatan yang dapat menghinakan kepada Abdullah bin Rawahah, dan Abdullah bin Rawahah telah meninggal dunia dan ia adalah saudara laki-laki ibunya. Abu Darda ada berisi paman Sidin itu Abdullah bin Rawahah.
Ini Abdullah bin Rawaha ini sahabat besar, sahabat yang sangat dimuliakan, dan beliau pun meninggal sebagai syahid di perang Mu'tah, perang yang terjadi di tahun 8 Hijriah di Yordania. Waktu itu Nabi mengirim satu pasukan, Nabi kita mengirim satu pasukan perang untuk berangkat ke sana. Nabi kita berpesan kepada pasukan perang ini bahwa, ujar Nabi, yang memimpin tentara ini adalah yang pertama Zaid bin Harisah. Ini sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, yang punya gelar Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah. Perang ini, ujar Nabi, dipimpin oleh kekasihku Zaid bin Harisah. Apabila Zaid ini nantinya gugur, terbunuh, maka panglima perang diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan sanak Sayyidina Ali. Apabila Ja'far ini nantinya gugur dalam perang itu, maka panglima akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Lalu Nabi kita menangis sesudah mengucapkan itu. Karena Nabi sudah tahu bahwa perang ini akan memakan korban yang banyak daripada kaum muslimin, terutama tokoh-tokohnya, tokoh sahabat-sahabat besar, Zaid bin Harisah, Ja'far sepupu Nabi, Abdullah bin Rawaha. Nah, kalau Abdullah bin Rawaha ini nanti gugur dalam perang itu, kata Rasulullah, maka akan datang asadun min asadillah, akan datang serigala Allah, atau dia mengatakan Saifullah, pedang Allah, ialah Khalid bin Walid. Nah, di tangan inilah nanti kaum muslimin menang dalam peperangan itu. Nah, jadi perang ini berangkat sampai di sana berperang. Ternyata memang apa yang disampaikan oleh Nabi, Zaid bin Harisah gugur, dibunuh oleh orang kafir, kemudian pemimpin diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, gugur juga, diganti oleh Abdullah bin Rawaha, ini gugur juga. Hanya panglima diambil alih oleh Khalid bin Walid. Nah, hanya kaum muslimin menang dalam perang itu. Nah, jadi Abdullah bin Rawaha ini sahabat yang besar sekaligus sebagai seorang yang mati syahid. Ada berisi kemanakan ngarannya Abu Darda. Nah, Abu Darda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada memperbuat suatu perbuatan yang membuat malu pamanku Abdullah bin Rawaha. Nah, kan kayaknya kalau ini berbuat maksiat Abi Darda nih, Abi Darda berbuat maksiat dalam dunia, maka paman ada orang hebat di sana dipermalukan. Nah, lebihan kemanakan ijamna Abu Darda. Nah, kan malu jadinya Abdullah bin Rawaha kalau punya kemanakan yang berbuat maksiat di alam dunia ini. Nah, jadi Abu Darda minta berlindungan kepada Allah agar jangan sampai berbuat kemaksiatan yang membuat malu paman beliau sebagai orang besar, Zaid bin Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu tadi. Nah, jadi artinya perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu bukan hanya mengakibatkan kada baik dengan seseorang, tetapi satu perbuatan dosa itu akan banyak mengakibatkan orang lain. Kejahatan satu perbuatan dosa bukan hanya diterima oleh pelakunya, tetapi banyak menyakitkan orang-orang lain. Nah, para ulama mengatakan bahwa satu perbuatan maksiat yang kita perbuat itu akan banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan. Hanya satu maksiat yang kita lakukan. Pertama, ujar para ulama, kalau kita melakukan satu aja maksiat, itu kita sudah membuat suhtallah, murkanya Allah. Kita berbuat satu maksiat, kada lakas tobat, kada lakas minta ampun, itu Allah murka lawan kita. Yang kedua, bahayanya maksiat itu farraha iblis aduwah.
Kita berbuat dosa lalu kita kada tobat, itu membuat senang iblis. Padahal iblis itu adalah aduwah, musuhnya sendiri. Yang ketiga, satu perbuatan dosa yang kita kada segera tobat itu menjauhkan kita daripada surganya Allah. Yang keempat, perbuatan dosa yang kita lakukan kalau kada segera tobat itu akan mendekatkan kita kepada neraka. Yang kelima, satu perbuatan dosa kalau kita kada tobat itu menajisi dirinya sendiri, menguturi dirinya sendiri, yang mana dirinya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci. Nah, kita ini suci, lahir bersih. Karena dosa-dosa kita perbuat, kada kita tobat, akhirnya diri kita menjadi kotor, menjadi najis. Nah, yang keenam, perbuatan dosa yang kita lakukan itu izaul hafazah, menyakiti malaikat-malaikat hafazah yang menjaga kita. Karena setiap manusia itu ada beberapa malaikat yang mengiringinya. Setiap manusia itu ada beberapa malaikat yang disuruh Allah menjaga si manusia ini. Disebut malaikat hafazah. Nah, bila kita berbuat dosa, maka itu menyebabkan bau yang busuk. Kalau perbuatan dosa itu kita kada tobat, itu sebenarnya mengakibatkan bau busuk yang bersangatan. Dan malaikat hafazah itu sangat terganggu dia dalam mengawal kita yang berbuat dosa kada tobat tadi. Nah, yang ketujuh, satu perbuatan dosa yang kita kada tobat itu ahzanan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, menyedihkan Nabi. Nabi pun tak juga sedih karena setiap minggu amal ibadah umat ini dilaporkan kepada Nabi daftarnya. Ini si Fulan bin Fulan, melakukan kebaikan, maka bersinarlah wajah Nabi. Fulan bin Fulan melakukan maksiat, maka sedihlah Nabi. Nah, jadi maksiat ini kalau kita kada tobat, Nabi pun juga jadi sedih. Jadi kita menyedihkan Nabi, kada menggembirakan Nabi kita. Nah, yang kedelapan, akibat dosa itu apa? Khianatul muslimin. Kita mengkhianati kaum muslimin. Kita berkhianat kepada kaum muslimin. Jadi imam misalnya, namun kita berisi dosa, kita kada tobat jadi imam, maka nang mengikut ini jadi makruh jadinya. Kan mengkhianati orang ngarannya. Orang berjamaah ke masjid itu datang mencari pahala, mencari fadilat sembahyang berjamaah. Oh, ternyata si imamnya orangnya orang yang berdosa, yang kada tobat dari dosanya. Nah, maka yang hendak dicapai oleh jamaah kaum muslimin itu pahala jadi makruh. Kita makruh mengikut imam yang kita ketahui kefasikannya. Nah, jadi saksi nikah umpamanya, saksi nikah mesti orang yang adil. Ini orang berbuat dosa, kada tobat-tobat dari dosa. Jadi saksi nikah orang terganggu kesahannya. Jadi khianat kepada kaum muslimin. Nah, lagi yang kedelapan, yang ke-10, yang ke-9 khianatul muslimin, khianat kepada kaum muslimin. Yang ke-10 ihzanu aqaribih fil kubur, membuat duka cita keluarganya di dalam kubur. Banyak artinya akibat dosa-dosa yang diperbuat itu. Nah, kalau kita tobat dari dosa itu ya kada jadi masalah. Ya, berbuat dosa hari-hari, tapi tobatnya juga lebih banyak daripada dosanya. Nah, jadi setiap dosa nang kita kada tobat lawan Allah, banyak benar negatifnya, banyak benar nang tersangkut dengan perbuatan kita itu. Kuitan kita, orang tua kita jadi sedih, keluarga-keluarga lain jadi supan di alam kubur, anak cucunya, kemanakannya berbuat dosa. Nabi sudahnya sedih. Malaikat hafazah ini terganggu dalam mengawal kita.
Dan lagi satu perbuatan dosa itu bisa pula jalbul bala, menarik bala, membawa datangnya bala. Nah, bala itu bila turun bukan hanya orang yang berbuat dosa yang kena, tapi di sekelilingnya pun akan kena juga. Orang berbuat dosa, ada tobat-tobat, itu bisa diturunkan Allah bala kepadanya. Bila bala itu turun, al bala idza nazala amma. Bala kalau turun itu kada seekong aja nang dapat bala, sakampungan dapat musibahnya, dapat bala itu. Nah, jadi itulah pengkhianatan orang yang berbuat dosa yang kada tobat daripada dosanya itu. Datang laporan ke kubur, nah itu anak ikam di dunia, anak-anakan ikam mabuk, nah umpamanya. Datang ke dalam kubur laporan anak ikam, anak-anakan ikam berjudi. Nah, datang ke kubur laporan anak ikam, kemanakan ikam, cucu ikam berzina. Oh, dalam kubur ada kesandangan lagi. Nah, mana sudah seorang macam-macam dihadapi di kubur. Datang lagi laporan-laporan dari malaikat yang membuat makin susah orang yang di alam kubur itu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ditanya tentang roh orang-orang mukmin apabila mereka meninggal dunia, di mana ia? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ditanya tentang roh orang-orang mukmin apabila mereka meninggal dunia, di mana ia? Abdullah bin Amr bin As menjawab, berada dalam tembuluk sayap burung yang putih pada naungan aras, dan roh orang-orang kafir dalam bumi yang ketujuh. Jadi macam-macam hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang di mana roh kita kediamannya waktu kita menunggu hari kiamat itu. Ada yang mengatakan hadis Rasulullah bahwa roh-roh orang yang beriman itu berada di sayap-sayap burung yang putih. Dia berkeliling di taman-taman surga. Roh-roh orang syuhada, nah, orang syuhada mati syahid, dia berada di sayap-sayap burung hijau yang berkeliling di taman-taman surga. Ada roh orang mukmin tapi banyak maksiat kepada Allah. Roh itu gentayangan di antara langit dan bumi. Ini orang mukmin juga, cuma ini banyak dosa. Rohnya ini berkeliaran di antara langit dan bumi. Kalau roh-roh orang kafir itu berada di lapisan terbawah bumi ini, di bumi yang ketujuh atau yang dinamakan dengan sijin. Itu kumpulan arwah-arwah orang kafir. Orang-orang yang mati kada membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kafir yang mulai lahir kafirnya, atau orang kafir yang Islam di tengahnya bakafir, atau orang Islam yang begitu hendak mati keluar iman berdahulu sebelum nyawanya dikumpulkan di lapisan bumi yang paling bawah. Keadaan roh-roh mereka tadi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal maita ya'rifu may yaghsiluh wa may yahmiluh wa may yudallihi bi qabri. Artinya sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu mengenal, tahu orang yang memandikannya, tahu orang memandikannya siapa. Orang yang membawanya ke pekuburan tahunya, dan orang yang memasukkannya dalam kuburnya pun tahu. Nah, roh itu kada hilang, roh itu kada hilang idraknya. Nah, idrak pengetahuannya itu kada hilang, itu kada hilang daripada roh. Salih Al-Murri berkata, telah sampai kepadaku kabar atau hadis bahwa roh-roh itu saling bertemu ketika mati. Ini bertemuan.
bertemu. Lalu berkata kepada ruh yang keluar kepada mereka, bagaimana tempat tinggalmu dan pada yang mana dari dua tubuh kamu berada, pada yang baik atau yang jelek. Ini saling bertanya, bertakun tentang keadaan ruh sama pada ruh di alam arwah sana. Ubaid bin Umair berkata, penghuni kubur mengintai berita-berita. Ini tahu juga kayak apa keadaan kita, keadaan dunia. Tahu aja ada informasi-informasi yang sampai ke alam roh sana. Baik kabar dari malaikat seperti orang berbuat baik tadi atau berbuat jahat, atau kabar dari orang-orang yang hanyar meninggal dunia masuk ke alam arwah. Ada berita-berita membawa kabar-kabar. Sebagian roh ada yang bisa berkeliling kemana-mana inya hendak. Roh-roh orang mulia mungkin kemana inya hendaknya bisa mengetahui keadaan-keadaan dunia walaupun kada diberi informasi dari orang lain. Ada sebagian roh yang tertahan yang kada bisa tahu keadaan dunia kecuali ada informasi daripada kawan-kawan di alam arwah sana. Tergantung kemuliaannya roh-roh itu di sana. Penghuni kubur mengintai berita-berita. Lalu apabila orang yang mati datang kepada mereka, maka mereka bertanya, apa yang diperbuat si fulan? Ini roh-roh yang kada bisa hendak kemana-mana, yang kada diberi keistimewaan untuk menghendaki kemana inya menuju. Hanya menunggu kabar, menunggu ada berita, hanya tahu. Ada orang yang hanyar mati dikuburakan, bertanya apa yang diperbuat si fulan. Si fulan itu apa ini gawiannya? Masihkah berdagang, masihkah menureh? Bertakon lawan yang hanyar datang nih. Maka mereka bertanya apa yang diperbuat si fulan. Maka orang mati itu menjawab, apakah tidak datang kepadamu atau ia belum datang kepadamu? Makanya berdahulu mati pada aku kada bertamuan kai jam. Ini nang hanyar mati nih. Nang hanyar mati ditakuni oleh nang lawas. Mana si fulan oleh ini di mana? Kemudian hanya datang makanya berdahulu pada aku mati. Kemana sasatnya itu? Kada bertamuan lawan ikam. Mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar nang lawas mati nih, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dijalankan dengan jalan yang bukan jalan kita. Berarti kawan kita mati karena membawa iman. Berarti lain kumpulan alam arwahnya. Padahal dulunya Islam, dulu sembahyang, mengaji, segala macam. Mati, mungkin matinya karena membawa iman, matinya su'ul khatimah, sehingga kada bertemu dengan kawan-kawan arwah yang beriman. Gimana? Jadi jangan hanya datang nih orang beriman nih, hanya datang orang beriman ditakuni sudah berdahulu pada aku. Berarti bukan ke sini, berarti ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kada tak kumpul artinya roh-roh orang yang bagus dengan roh-roh orang yang jahat itu. Dari Ja'far bin Sa'id ia berkata, apabila seorang laki-laki meninggal dunia maka anaknya menyambut kedatangannya sebagaimana menyambut kedatangan orang yang bepergian. Orang yang bisa anak halus, anak yang belum balik matian sudah banyak. Begitu orang tuanya mati, anak-anaknya menyambut di sana, anak-anaknya menunggu di sana sebagaimana menyambut datangnya orang yang musafir yang jauh. Mujahid berkata, sesungguhnya seseorang laki-laki diberi kabar gembira dengan kebaikan anaknya dalam kuburnya. Diberi kabar kalau anaknya baik, diberitahu dalam kubur orang tuanya, arwahnya itu. Anak engkau naik haji, anak engkau berumrah, anak engkau memberi makan anak yatim, anak engkau menuntut ilmu, diberitahu orang tuanya di dalam kubur itu. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Inna nafsal mu'min idza qubidat talaqqaha ahlur rahmati min indillah
kama yatalaqqal basyiru fid dunya yaqulun anziru akhakum hatta yastarih fa innahu kana fi karbin syadid fa yas'alunahu madza fa'ala fulan wa madza fa'alat fulanah wa hal tazawwajat fulanah fa idza sa'aluhu an rajulin mata qablah wa qala mata qabli qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Artinya sesungguhnya jiwa orang mukmin, roh orang mukmin apabila diambil, dicabut, maka jiwa itu, roh itu dijumpai oleh orang-orang yang punya kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi roh yang beriman, begitu dia meninggal dunia, nah dia ditunggu, dia disambut oleh roh-roh yang punya rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijumpai oleh orang yang membawa kabar gembira di dunia. Nah, ini roh-roh ini ada roh baru yang datang, ini menunggu kabar-kabar dunia, yang ini kada tahu apa-apa daripada kejadian dunia. Mereka berkata, tunggulah saudaramu sehingga ia beristirahat. Ada nang madahi, kayaknya dulu betakun, ini istirahat dulu. Nah lainnya nak menggasak betakun, kayak apa sih anu dalam dunia, kayak apa sih anu, jangan kawan, biarnya istirahat dulu. Sesungguhnya ia dalam kesusahan yang sangat. Ini bakas mati kan, dicabut rohnya, sakit kok. Ini biar istirahat dulu. Kayaknya hanya betakun macam-macam, ayo sudah ini istirahat. Lalu mereka bertanya, apa yang diperbuat si fulan dalam dunia, dan apa yang diperbuat si fulana, apa yang diperbuat biniku di sana dalam dunia, nangku tinggalkan kayak apa keadaannya, dan apakah si fulana sudah kawin, biniku kawin kah yang aku mati ini. Amunnya dapat laki yang bagus, maka ingin suka dalam kubur nih, dapat laki yang bagus, suka, dapat laki yang kada bagus, nah, menyedihkan juga lawan nang mantan dalam kuburnya. Dan apakah si fulanah sudah kawin? Maka apabila mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang meninggal dunia sebelumnya, dan ia menjawab, ia telah meninggal dunia sebelumku. Kalau betakun, kalau bertanya mana si fulan, padahal fulan itu sudah lawas, sudah mati juga. Maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dibawa kepada tempat kembalinya, yaitu neraka hawiyah. Artinya kalau ada kawan-kawannya yang meninggal kada membawa iman, matinya itu su'ul khatimah, kada tahunya. Nah, kalau untuk arwah-arwah yang dapat rahmat ini kada tahu. Dikiranya masih hidup aja dalam dunia, kada tahu mati juga. Cuma masuknya kada ke golongan sini, masuknya ke golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Penjelasan tentang perkataan kubur kepada orang yang telah meninggal dunia. Kubur yang kita tempati itu, dia ada berkata-kata. Kubur ini bisa berkata-kata. Seluruh makhluk Allah itu sebenarnya bisa berkata-kata. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang menampakkan demikian. Ada pohon yang datang kepada Nabi mengucap 2 kalimat syahadat. Kubur ini pun termasuk demikian. Kubur ini bisa berkata-kata kalau Allah menghendaki. Kubur itu bisa berkata-kata. Perkataan orang-orang yang meninggal dunia itu ada kalanya dengan lisanul maqal, lisan ucapan, atau dengan lisanul hal, lisan keadaan. Yang ia lisan keadaan lebih fasih pada memberi paham kepada orang-orang yang meninggal dunia daripada lisanul maqal pada memberi paham kepada orang-orang yang hidup. Nah, kita misal mengantar jenazah ke kubur. Kita lihat jenazah dimasukkan ke kubur, kemudian ditutupi. Nah itu sebenarnya lisanul hal. Itu lisanul hal. Artinya keadaannya itu berbicara. Cuma kita kadang-kadang menangkap.
Kita hanya biasa menangkap lisanul maqal, kita hanya bisa menangkap pembicaraan mulut. Padahal kubur itu walaupun dia kada berkata-kata nang didengar oleh telinga, tetapi keadaan si kubur itu sudah berbicara kepada kita. Apa bicara kubur kepada kita nang hadir nih? Cuma kita kadang mendengar lisan telinga kita, tapi si kuburnya berbicara dengan halnya, dengan keadaannya. Apa aja kubur? Nah, lihat, ini kawan ikam sekarang masuk ke tempatku. Membawa apa adanya? Ada kamu bawa kendaraan, ada kamu bawa gelang jam, ada kamu bawa cincin, ada kamu bawa perhiasan, ada kamu bawa rumah, ada kamu berada. Hanya dibawanya kain kafan. Setelah ini dia akan dikubur sendirian, gelap gulita. Nah, itu sebenarnya kubur itu berbicara kepada kita nang hadir, tapi dengan halnya bicara, bukan dengan tutur katanya. Sebenarnya lisan hal itu lebih fasih daripada kata-kata kalau kita mengerti, kalau kita paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul qabru lil mayyit hina yudha'u fihi. Kubur itu berkata, waihak ya bna Adam ma gharraka bi. Alam ta'lam anni baitul fitnah wa baitul zulmah wa baitul wahdah wa baitul jud. Ma gharraka bi idh kunta tamurru bi fazzaza. Fa in kana muslihan ajaba anhu mujibul qabri. Fa yaqul ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Fa yaqulul qabru inni idzan atahawwalu 'alaihi khudra wa ya'udu jasaduhu nura wa tas'adu ruhuhu ila Allah Ta'ala. Artinya Rasulullah bersabda, kubur berkata kepada orang yang meninggal dunia ketika ia diletakkan di dalam kubur itu. Beluman lagi datang munkar nakir, nah kuburnya sudah membisiki kepada si mayit ini. Ujar kubur apa? Celaka engkau wahai anak Adam. Apa yang menipumu terhadapku? Apa yang menipumu terhadapku? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah sendirian, dan rumah ulat? Apa yang menipumu terhadapku ketika kamu melewatiku dengan maju mundur lalu lalang? Apakah engkau tidak mengambil iktibar denganku? Maksudnya kubur. Nah, jika si mayit ini orang yang berbuat baik, maka ia dijawabkan oleh penjawab kubur. Jika mayit ini orang baik, nah maka ia berkata, ada yang menjawab, bagaimana pendapatmu jika ia menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat yang munkar? Wahai kubur, ini orang-orang baik, ini mayit-mayit yang baik. Maka kubur menjawab, apabila demikian sesungguhnya saya berubah menjadi hijau atasnya dan tubuhnya kembali bercahaya dan rohnya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang artinya Ubaid bin Umair Al-Laitsi berkata, tidaklah orang yang meninggal dunia, yang mati, melainkan dipanggil oleh lubang kuburnya yang ia ditanam di dalamnya. Begitu masuk ini jenazah ke dalam kubur dan ditutupi dengan tanah, maka kubur itu bisa berbicara dengan jenazah itu. Kubur berbicara dengan mayit itu. Apa kata-kata kubur kepada orang yang baru masuk itu? Aku adalah rumah kegelapan, kesendirian, dan menyendiri. Kalau kamu dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah rahmat atasmu. Kalau engkau
dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah kasih sayang atasmu. Dan kalau kamu adalah orang yang durhaka, orang yang suka maksiat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah siksaan atasmu. Aku adalah barang siapa yang masuk kepadaku dengan taat, maka ia keluar dengan gembira. Dan barang siapa masuk kepadaku dengan durhaka, maka ia keluar dengan dibinasakan. Nah, itulah sambutan pertama dari liang kubur kepada orang yang baru masuk ke dalamnya itu. Muhammad bin Sabih berkata, telah sampai kepada kami kabar, artinya bahwa seseorang apabila diletakkan dalam kuburnya lalu ia disiksa atau ditimpa sebagian apa yang tidak suka, maka jirannya dari orang-orang yang telah meninggal dunia, kiri kanannya, muka belakangnya, memanggilnya, wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Wahai orang yang terbelakang di dunia, artinya orang yang tadudi mati daripada kami ini. Wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Artinya ujar keliling kubur nih, begitu dalam kubur nang hanyar ini dapat siksaan, ujar sekeliling di kubur itu tetangga-tetangganya, ikam ini kan hanyar raja mati terdahulu kami sudah berapa tahun berdahulu daripada kamu. Apakah tidak bagimu pada kami pelajaran? Apakah engkau tidak mengiktibar? Apakah engkau tidak mengambil pelajaran pada kami-kami yang berdahulu ini? Apakah tidak ada bagimu pada mendahuluinya kami atas kamu pikiran? Ikam kada berpikirkah kami ini berdahulu di sini? Engkau umpat ikut mengantar kami ke sini. Engkau ikut menurunkan mayat kami ke sini. Apakah itu engkau kada memikirkan? Sampai ikam sekarang ini disiksa di kubur, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal kami sudah merupakan contoh teladan bagi kalian. Apakah kamu tidak melihat akan terputusnya amal perbuatan kami dari kami? Macam tahu kami kada kau lagi sembahyang di sini, kami kada kau lagi puasa, kami kada kau lagi tobat, sudah putus masanya. Nah, padahal ikam waktu kami matian ikam masih hidup, ikam masih bisa tobat, masih bisa mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalim, masih bisa sembahyang. Kami ini sudah kada kau lagi. Dan kamu dalam keadaan pelan-pelan, sedangkan engkau dalam dunia dalam keadaan pelan-pelan. Artinya kain aja dulu memperbaiki diri, kain aja dulu minta halal, minta ridha kepada orang yang dizalim, kain aja dulu memperbaiki diri, sembahyang, kain aja dulu banyak berzikir. Nah, akhirnya engkau sekarang seperti kami. Maka mengapa kamu tidak memperdapati apa yang hilang dari saudara-saudaramu? Jadi orang nang di sekeliling kubur ini menyalahkan, kenapa ikam sempat disiksa dalam kubur, kenapa ikam sempat dipukuli orang di kubur ini? Maka ikam tadudi pada kami mati. Mestinya ikam mengambil pelajaran lawan kami-kami ini di kubur ini. Dan ia dipanggil oleh tanah
tanah bumi. Wahai orang yang tertipu dengan zahirnya dunia, dengan zahirnya kehidupan dunia, tertipu. Dikiranya sihat itu lawas lagi hanya mati. Berkontrol semuaan normal, darah normal, gula normal, asam urat normal, kolesterol normal. Dikiranya masih lawas mati. Karena semuaan kada ada gangguan, darahnya normal, semuaan bagus. Nah itu merupakan tipu daya. Jangan dianggap bahwa semuaan normal itu panjang umur. Karena semuaan yang normal itu kadang mencegah daripada kecelakaan. Siapa tahu kecelakaan mati, padahal baik semuaan diperiksa. Atau gugur di manakah mati, padahal normal semuaan. Nang darah tinggi 10 tahun dah ada sing matian lagi. Ada berapa kali stroke. Nah, jadi jangan tertipu dengan zahirnya ini. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dengan orang yang telah disembunyikan dari keluargamu dalam perut bumi, dari orang yang ditipu oleh dunia sebelum kamu? Jadi umur yang muda, umur yang anum, jangan merasa bahwa kematian itu lawas. Bahkan yang banyak tuh mati justru orang yang anum, ketimbang yang tua. Yang ditipu oleh dunia sebelum kamu, kemudian mendahului denganmu oleh ajalnya ke kubur, dan kamu melihat dia dibawa serta digutung, ditanggung oleh kekasih-kekasihnya ke tempat yang tidak boleh tidak daripadanya. Nah, mestinya engkau menjadikan itu pelajaran, menjadikan itu pedoman. Jangan sampai tertipu dengan keadaan duniawi ini. Yazid Ar-Raqasi berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa orang yang meninggal dunia apabila diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amal perbuatannya mengepungnya. Kemudian mentakdirkan amal-amal itu berbicara, lalu berkata, wahai hamba yang menyendiri dalam lubang kuburnya, terputuslah dari para kekasih dan para keluarga. Siapa yang mau masuk mengawani ke dalam kubur? Kayak apa aja orang tuh kasih sayangnya lawan kita, kada akan mau masuk mengawani ke alam kubur. Paling-paling mbak urak tikar di pinggir kubur berabah di situ. Orang kesayangan lawan anak, sayang lawan anak luar biasa sayangnya. Mati nang anak tadi, mati dibuat dalam kubur. Kada hakun sih buat dalam kubur. Begitu dikubur mau urak tikar di atas kubur, ulang galik berabah di situ kena malam bulik. Enggak situ aja kawa, enggak situ aja mau. Pada saling sayangan sidin lawan anak sidin itu. Kini bisukan tulah ke kubur urak tikar berabah di kubur anak. Jangan masuk ke dalam sama sekali kan? Terputuslah dari para kekasih dan para keluarga, maka tidak ada yang menjinakkan bagimu pada hari ini di sisi kami selain amal ibadah kebaikan. Dalam kubur itu hanya amal ibadah yang menyenangkan kita, yang menjinaki kita, yang mengawani kita, yang menerangi kita, yang menghindarkan daripada dinginnya di dalam tanah itu. Ka'ab berkata, apabila seorang hamba yang saleh diletakkan dalam kuburnya, maka ia dikepung oleh amal-amal perbuatannya yang saleh, yaitu salat, puasa, haji, jihad, dan sedekah, serta amalan-amalan baik lainnya. Datangan inya, amal-amal baik itu datangan dalam bentuk sebaik-baik orang, dalam bentuk seharum-harum bau-bauan. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat azab datang dari arah kedua kakinya
datang malaikat azab hendak menyiksainya. Maka salat berkata, ujar sembahyang ini berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab dari orang ini, maka tidak ada jalan bagimu atasnya. Ia telah melamakan kakinya berdiri, ia telah melamakan berdiri denganku karena Allah di atas kedua kakinya. Malaikat sembahyang ini yang membela daripada malaikat azab yang hendak memukulnya itu. Jangan dipukul dia sembahyang ini, batisnya ini rancak, seringkali berdiri sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat itu mendatanginya dari arah kepalanya. Maka puasa berkata, tidak ada jalan bagimu atasnya wahai malaikat. Ia telah melamakan kehausannya karena Allah di negeri dunia. Kamu kadakawa malaikat yang mendekati ini. Ini orang sering haus puasa dalam dunia karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya, atas menyiksanya. Lalu para malaikat itu mendatanginya si mayit dari arah tubuhnya. Maka haji dan jihad berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab daripadanya. Ia telah memayahkan dirinya, meletihkan badannya, menunaikan ibadah haji dan berjihad karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya untuk menyiksanya, artinya untuk mengganggu atau menyakitinya. Nah, jadi amal ibadah itu merupakan pembela kita di sana. Amal ibadah itulah yang menghibur kita di sana. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat itu mendatangi dari arah kedua tangannya. Maka sedekah yang muncul, sedekah yang berkata, tahanlah dari temanmu, jangan ganggu ini orang. Maka banyak sedekah yang keluar dari kedua tangan itu, sehingga jatuh di tangan Allah Ta'ala karena mengharapkan keridhaannya. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya, atas mengganggu, menyakiti mayit ini. Ka'ab terus berkata, maka dikatakan kepadanya, bergembiralah kamu wahai mayit, bergembiralah kamu, baik dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Engkau orang yang baik waktu masih hidup, dan engkau pun baik sesudah dalam keadaan mati ini. Ka'ab terus berkata, dan para malaikat rahmat mendatanginya, lalu membentangkan tempat tidur baginya dalam kuburnya sepanjang pandangannya, dan didatangkanlah lampu dari surga, maka ia memperoleh cahaya dari cahayanya sampai ia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kuburnya. Nah, maka kubur yang seperti ini yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Kubur seperti inilah yang disebut Nabi sebagai Raudhah, satu taman, min Riyadil Jannah, dari taman-taman surga. Nah, karena kuburnya ada hubungan langsung menuju kepada surganya Allah. Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata tentang jenazah, telah sampai kepadaku kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mayyita yaq'udu wa huwa yasma'u khatwa musayyi'ih fala yukallimuhu syai'un illa qabruh wa yaqul wayhak ibn Adam alaysa qad huzzirtani wa huzzirta dhiki wa nasni wa hauli wa dudi famaza a'adatta li. Artinya, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu duduk. Nah, begitu dia ditutupi dengan tanah, begitu diduduki dengan tanah, inya pun duduk. Kalau kita betakun maka ya apa duduk, maka kalau kau duduk tabala itu rendah. Nah, orang yang sudah masuk ke dalam kubur itu
begitu ditutupi dengan tanah sudah rapi, itu lain disebut alam dunia. Itu bukan alam dunia lagi, itu sudah masuk ke alam barzakh ngarannya. Dan ia mendengar langkah-langkah orang-orang yang mengantarnya. Orang-orang bulikan tuhnya mendengar aja bunyi sandalnya. Maka tidak berbicara dengannya itu orang yang mati tadi sesuatu pun selain kuburnya. Kubur berkata, celaka kamu nyerubur, wahai anak Adam. Bukankah kamu sudah diwaspadakan akan aku? Kan kamu sudah tahu aku ini kayak apa. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitabnya. Dijelaskan, aku ini macam apa? Ujar kubur. Nyaman gak di sini? Sakit kah? Sudah ada dijelaskan. Dan diwaspadakan akan kesempitanku. Kan sudah dikepadakan aku ini sempit di sini. Bau busukku, huru haraku, dan ulatku. Maka apa yang kamu siapkan bagiku? Apa yang kamu siapkan di sini untuk menghindari itu? Nah, dengan apa kamu masuk ke sini? Dengan amalan apa yang bisa mencegah sempitnya aku, bau busuknya, huru haranya, ulat-ulat ini? Apa yang kamu siapkan bagiku? Nah, jadi artinya diyakini oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa azab kubur itu hakun, memang benar adanya. Nah, kecuali ada golongan orang-orang Mu'tazilah yang di luar Ahlus Sunnah yang mereka mengingkari tentang adanya azab kubur itu. Kalau kita Ahlus Sunnah, dengan berdasarkan banyak hadis dari Rasulullah SAW bahwa azab kubur itu ada bagi orang-orang yang tidak ada persiapan masuk ke alam kubur itu. Dan setiap kali amal perbuatan kebaikan, amal-amal yang saleh, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, lain-lainnya, itu merupakan suatu binting, itu merupakan perisai, itu merupakan bekal untuk menjaga huru hara di alam kubur itu. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi penyangga kita dalam kubur daripada huru haranya, daripada azabnya secara umum itu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau menerangkan bahwa ada amaliyah khusus yang untuk gunanya itu menjaga kita di alam kubur itu. Di samping seluruh amal ibadah itu berguna untuk mengamankan kita di alam kubur. Tapi ada amalan-amalan khusus yang lebih terarah untuk menjaga kita selamat di alam kubur itu. Dan itu disampaikan beberapa macam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak orang garing John misalnya, ada obat yang khusus untuk mengobati tertentu itu. Walaupun ada obat lain yang secara umum menyehatkan tubuh kita, macam minum vitamin, itu secara umum untuk kesehatan tubuh kita. Tapi ada obat-obat tertentu yang mengarah kepada satu macam penyakit. Nah, demikian pula perbuatan taat itu, semuaan perbuatan taat itu berguna untuk menyelamatkan kita di alam kubur. Tetapi ada amaliyah khusus yang fungsinya untuk itu, untuk keselamatan di alam kubur tadi. Nah, di antaranya yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qiraatu suratil muluk kulla lailatin. Membaca surah Tabarak tiap malam tapinya nih. Ada malam Jumat saja ada tiap malam itu artinya mulai maghrib sampai subuh itu malam. Udah maghrib kah, udah isya kah, tengah malam kah, kemudian kada sampai malam kena siang kah, gantiannya. Nah, jadi orang yang mengamalkan
mengamalkan surah Muluk ini tiap malam, itu dia akan ada jaminan dari Rasulullah bahwa dia selamat daripada huru-hara kubur, daripada azab kubur, daripada gangguan-gangguan yang ada di alam kubur itu. Bahkan Rasulullah pernah mengucapkan satu perkataan, ujar Nabi, artinya aku ingin bahwa surah Muluk itu dihafal oleh setiap orang yang beriman. Jadi kada tergantung buku lagi, di manakah begana, di manakah rahatan musafir, rahatan apakah, hafal. Kada hafal kan kadang mencari bukunya pulang, bukunya kada hafal, lo kada baca lagi. Nah, jadi ujar Nabi, aku ingin bahwa surah Muluk itu ada di dalam hati tiap-tiap orang yang beriman. Artinya dihafalnya, sehingga bisa mengamalkan tiap-tiap malam. Nah, di antaranya lagi Rasulullah SAW menyatakan bahwa amaliyah yang menyelamatkan orang dari huru-hara kubur itu adalah al-mautu fi sabilillah. Orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah. Al-mautu fi sabilillah. Orang yang mati di jalan Allah. Fi sabilillah. Itu umum artinya. Termasuk orang yang mati gugur sebagai syuhada, syahid. Nah, itu orang mati di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu, itu orang yang berjalan di jalan Allah, berangkat menuntut ilmu, mati. Nah, itu mati fi sabilillah. Nah, orang ini dapat jaminan juga dia selamat dari huru-hara kubur. Orang yang mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarganya. Nah, dia mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarganya, jangan sampai kelaparan, jangan sampai minta-minta. Nah, dia mencari nafkah untuk itu. Nah, perjalanan mencari nafkah untuk yang demikian disebut dengan fisabilillah juga. Karena dulu ada di zaman Rasulullah orang yang sibuk mencari harta. Ada sahabat Nabi berkata, kasihannya itu pina sibuk benar mencari harta, jaka mengaji, jaka menuntut ilmu. Nah, ujar Nabi mengatakan bahwa orang yang mencari harta itu kada samuaan kada baik. Orang mencari harta itu kada samuaan jahat kada. Orang tuh kalau mencari harta untuk menafkahi keluarganya, jangan sampai kelaparan, jangan sampai minta-minta. Nah, maka orang itu fisabilillah di jalan Allah. Lain halnya kalau orang mencari harta hanya menambah harta yang ada, memperbanyak harta yang ada, itu fisabilis syaitan, itu di jalan syaitan. Nah, jadi orang mencari harta itu kada selalu kada baik, kada selalu jahat. Kalau mencari harta untuk aku hari ini kada bercari, ini bisa kada kau makan esok di rumah. Nah, lalu dia mencari nafkah. Perjalanannya mencari nafkah itu fisabilillah. Andai kata dia mati, dia dijamin daripada huru-hara di alam kubur. Yang ketiga, antara lain yang memang khusus untuk keselamatan azab kubur itu mengekali doa sebelum salam sembahyang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu wa min fitnati masihid dajjal, itu dikekalinya tiap sembahyang. Nah, itu pun orang yang mengekali doa itu akan diselamatkan dari azab kubur. Memang doa itu sunat dibaca sesudah kita tasyahud, sudah habis salawat. Nah, hanya baca doa itu sunat. Tapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang ketinggalan itu bahasa sembahyang ya Nabi. Ini kenapakah salam tertinggal doa itu disuruh Nabi bahasa? Nah, artinya apa? Begitu pentingnya doa itu dibaca sebelum salam sembahyang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku berlindung dengan Engkau dari azab kubur. Nah, wa min azabin nar, dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan.
dari su'ul khatimah artinya. Wa min fitnatil mamat, daripada fitnah kematian, artinya kada kau menjawab munkar nakir. Wa min fitnati masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Itu doa diajarkan langsung oleh Rasulullah, dan beliau sangat menekankan agar doa itu selalu dibaca sebelum salam daripada sembahyang. Nah, kemudian lagi yang khusus untuk keselamatan dalam kubur itu al-ibti'ad anil namimah wal ghibah, menjauhkan diri daripada menggunjing orang, daripada menganjur atar kabar berita. Nah, menjauhi itu termasuk keselamatan juga. Istibra'ul baul, orang yang qadha hajat itu bujur-bujur bersih, itu pun termasuk yang menyelamatkan juga di alam kubur. Ada hadisnya itu bahwa Rasulullah dengan sahabat beliau lewat di satu pekuburan. Lalu beliau menunjuk ke sebuah kubur. Ujian Nabi, kubur ini orangnya sedang diazab. Nabi kita tahu orang dalam kubur ini jar Nabi sedang diazab nih. Padahal jar Nabi, dia itu diazab bukan masalah yang besar sebenarnya. Artinya masalah yang mudah untuk dihindari. Kenapa dia sahabat? Ujar Nabi, orang ini bakamih pembarang bakamih, artinya bakamih penuh berdiri ngasana kamari perancingannya atau bebasuh kada biris. Nah, ini orang akhirnya azab kubur. Yang satunya lagi, orang ini suka anjur atar, ada kabar sini bawakan ke sana, ada kabar sana bawa pulang ke sini, bulang-bulik membawa kabar berita. Padahal menjauhi itu bukan hal yang sulit, bukan hal sulit menjauhi perkara itu. Nah, jadi jar Nabi tidaklah diazab ini orang di kubur ini bukan daripada perkara besar, pengalih dihindari kada, sebenarnya kada sulit menghindari itu. Nah, al-mautu lailatal jum'ah wa yaumah, mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, ini kada kawa diamalkan, urusan Allah Ta'ala ini. Orang mati hari Jumat, mati malam Jumat, paling-paling kita bisa berdoa benar aja supaya mati itu hari Jumat atau malam Jumat. Itu pun diamankan juga dari azab kubur, daripada fitnah kubur. Disebutkan lagi orang yang meninggal dunia karena sakit perut, sakit kepala kada masuk, sakit dada kada masuk. Tapi kalau sakit perut, nah ini ada kelebihannya. Kalau orang mati karena sakit perut, kesakitan parut, nah begulu-gulung, matinya, nah ini orang dijamin selamat daripada azab kubur. Jar Nabi, man qatalahu batnuh lam yu'azzab fi qabri. Orang yang mati sakit parut itu tidak diazab di alam kuburnya. Nah, sudah berdahulu dikirim sakitnya, sakit parut itu. Nah, selanjutnya lagi Rasulullah mengajarkan amalia khusus untuk menyelamatkan dari azab kubur, huru-hara kubur itu al-murabatah fi sabilillah, menjaga di jalan Allah. Menjaga artinya negeri kita ini atau kampung kita ini berbatasan dengan kampung orang kafir. Kalau kada dijaga ini, bisa-bisa kita malam kita diserangnya oleh orang kafir itu. Nah, maka kita malam berjaga di pos itu, pos perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Lalunya malam berjaga. Nah, orang yang pernah hidup dalam dunia ini, pernah satu kali dia melakukan itu, dia diselamatkan dari azab kubur. Ini taruhannya nyawa juga nih, menjaga malam, jaga di pos. Kalau kampung kita nih, kampung Islam diserang oleh kampung sebelah, sebenarnya orang agama keharingan, misalnya agama Hindu, agama apa,
atau saat bisa menyerang kampung kita di perbatasan jaga ronda di situ. Nah, semalaman di situ kita pernah karena Allah lillahi taala, artinya nah itu dapat jaminan dari Rasulullah SAW bahwa diselamatkan daripada azab kubur. Nah, banyak macam-macam Rasulullah secara khusus memberikan petunjuk kepada kita tentang ibadah-ibadah yang bila kita lakukan itu kita akan dijamin selamat daripada fitnah dan azab kubur. Nah, walaupun secara umum artinya setiap perbuatan kebaikan itu akan membuat kita aman daripada azab kubur secara umum itu. Tapi untuk penekanannya ada ibadah-ibadah khusus supaya lebih terarah untuk menjaga itu.